Amitabha, selamat pagi semuanya. Sudah lama suhu tidak merekam apa Dharma Talk ya. Jadi kali ini karena berdekatan dengan hari besar Buddha Amitabha, maka saya pikir saya mau sharing tentang buku ini, Amitabha Usiwen, pertanyaan-pertanyaan mengenai Buddha Amitabha. Semoga bisa membantu kita semua lebih mengenal Amitabha dan lebih berkeyakinan untuk melafalkan nama Buddha Amitabha dan bertekad lahir di surga Sukawati. Banyak masyarakat Buddhis lebih mengenal Buddha Amitabha dan Kuan Yin Pusa atau Bodhisattva Avalokitesvara dibandingkan Buddha Sakyamuni. Mengapa begitu? Karena pintu Dharma melafalkan nama Buddha Amitabha itu kapan saja dan di mana saja bisa dilakukan, terutama untuk menenangkan hati kita, batin kita yang sedang merasa tidak nyaman. Karena pada umumnya masyarakat Chinese pada zaman dulu itu tidak mengenal aksara Chinese, tidak mengenal Buddha Dharma dan tidak mendengarkan Buddha Dharma. Maka ketika diajarkan bahwa dengan melafalkan nama Amitabha saja mereka bisa terlepas dari penderitaan dan di mana saja, kapan saja boleh dilafalkan. Maka masyarakat umum, masyarakat yang lebih kelas bawah itu mereka dengan mudah mempraktekkan pintu Dhamma melafalkan nama Buddha Amitabha ini. Jadi kita pun bisa mempraktekkan melafalkan nama Kuan Yin Pusa atau nama Buddha Amitabha. Karena menurut catatan perintis Dhammadram Suhu Senyen, dia sendiri pun berkeyakinan untuk melafalkan nama Buddha Amitabha. Di dalam bukunya dia tulis, dikatakan bahwa dia berpikiran bahwa Cu Kuan Yin Pusa Sen Amitabha. Dia mempraktekkan welas asih Bodhisattva Avalokitesvara dan melafalkan nama Buddha Amitabha. Kenapa Buddha Amitabha dan Kuan Yin Pusa selalu dipasangkan? Karena Kuan Yin Pusa juga berada di Sifang Cila Secek, surga Sukawati di bagian barat. Jadi di dalam sutra itu sering dikatakan Sifang Sansen, 3 makhluk suci dari barat, yaitu Buddha Amitabha, Kuan Yin Pusa dan Taseche Pusa. Jadi pertanyaan kedua, jadi Namo Amitabha 是什么意思啊? Jadi Amitabha itu artinya apa? Jadi Namo Amitabha, Namo itu artinya kui-i, berlindung. Jadi kalau kui-i berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha. Jadi tambah lagi kui-i Amitabha, berlindung pada Amitabha. Amitabha itu bahasa Sanskertanya adalah Amitabha atau Amitayus, artinya uliang kuang, cahaya yang tanpa batas, dan uliang so, usia yang tanpa batas. Jadi dari mana asal nama Amitabha itu? Jadi Amitabha, Sutra Amitabha itu ditranslate oleh Chumolose atau Kumara Jiwa. Jadi dalam sutra ini tertulis Pi Fo Guang Ming Wu Liang, Zhao Shi Fang Guo Wu Shuo Zhang Ai Se Gu Hao Wei Amitabha. Sutra Amitabha dikatakan bahwa Buddha di sana itu cahayanya tanpa batas, menyinari, menerangi 10 penjuru tanpa halangan, maka disebut namanya Amitabha. Terus disambung lagi Pi Fo Shou Ming Ji Ji Ren Min Wu Liang Wu Bian A Sen Qi Jie Gu Ming Amitabha. Jadi di sini dikatakan kenapa namanya Amitabha. Di sana usia penghuninya, penghuni surga Sukawati atau Cila Secek itu adalah uliang ubian, tanpa batas, asen cije, asangka kalpa. Jadi kalpa besar, jadi tanpa batas, kalpa besar, makanya disebut Amitabha. Jadi di sini di sutra ini dikatakan kenapa Amitabha itu disebut cahaya tanpa batas, karena cahayanya bisa menerangi 10 penjuru di surga Sukawati tanpa halangan, dan usia para penghuni, penduduk, orang-orang makhluk yang tinggal di
surga Sukawati itu adalah tanpa batas juga. Kalpa besar yang tanpa batas. Ingat, bukan tahun tapi kalpa besar tanpa batas. Maka disebut namanya adalah Amitofo, Uliang Kuang, Uliang So, cahaya tanpa batas dan usia tanpa batas. Kita memasuki pertanyaan ketiga. Fo Jiao Tu wei he yi Amitofo wei wen hou yu. Kenapa para umat Buddhis Mahayana khususnya itu saling menyapa dengan menyebutkan Amitabha. Nah, sudah kita ketahui bahwa Amitabha itu tadi artinya cahaya dan usia tanpa batas. Jadi ketika kita mengucapkan Amitabha kepada orang-orang yang kita ketemui secara langsung, kita memberikan doa, cufu, memberikan doa, mendoakan bahwa orang-orang kita temui itu juga memiliki cahaya dan usia yang tanpa batas. Melalui master dari dinasti Tang ini, Yongming Yanshou ini, dalam sehari yang melafalkan nama Buddha sebanyak 100.000 kali ini, maka ketika disapa dia selalu menjawab Amitabha, Amitabha. Orang-orang mulai mengikutinya dan melafalkan Amitabha serta menjawab Amitabha, Amitofo ketika disapa. Maka kata Amitofo menjadi kata say hello atau hi untuk para umat Buddhis. Amitofo. Kita sambung lagi ya pertanyaan berikutnya. Wei he chen Amitofo wei shi guang fo. Jadi mengapa dikatakan disebut Buddha Amitabha itu juga Buddha 12 cahaya. Jadi harus diketahui bahwa Buddha Amitabha itu memiliki banyak nama. Orang banyak menyebut namanya. Jadi yang sering kita dengar yaitu Uliang Fo. Ini adalah sebutan untuk Buddha Amitabha. Jadi kenapa dikatakan bahwa Amitabha itu memiliki 12 cahaya? Guang Fo, Buddha memiliki 12 cahaya. Jadi di dalam sutra Uliang Shou Jing dikatakan bahwa Buddha Amitabha memiliki 12 cahaya, maka disebut juga Guang Fo. Jadi cahaya pertama Uliang Guang. Jadi Uliang Guang maksudnya cahaya Buddha itu tiada terhitung, tiada batas, tidak bisa dihitung cahayanya atau berapa watt atau arah mana, menghadap mana, dia adalah tanpa batas. Bian Guang, tiada tepinya, jadi cahaya bisa menembus dari surga Sukawati bagian barat, menembus hingga ke dunia saha ini, ke tempat kita, walaupun beda alam atau beda dunia. Uai Guang itu cahaya tanpa halangan, tanpa rintangan. Utui Guang ini maksudnya ini cahayanya tiada bandingannya, tidak ada yang bisa membandingkan bahwa cahaya Buddha Amitabha itu di bawah apa? Di bawah Buddha yang lain. Semuanya adalah yang tiada bandingannya. Tan Wang Guang itu maksudnya zhai wu keji, zhai tanpa batas. Qin Jing Guang, cahaya yang suci. Huanxi Guang membawa apa? Membawa keceriaan, kegembiraan. Zhihui Guang, cahaya kebijaksanaan. Putuan Guang, cahayanya selalu tanpa putus, selalu ada, tidak akan berhenti. Nanshi Guang, sangat sulit digambarkan, sangat sulit dilukiskan. Wu Chen Guang itu maksudnya Wu Ming Gong De, Nan Yi Chen Yang Dao Jing, sangat sulit juga. Wu Chen Guang sangat sulit disebut atau dijelaskan. Cao Re Yue Guang, dia melebihi cahaya matahari dan cahaya bulan. Makanya di sini dikatakan bahwa
jika kita melafalkan nama Buddha Amitabha itu, hati dan tubuh kita menjadi damai, menjadi nyaman, menjadi lembut, 能身心柔软，欢喜无比。hati kita menjadi gembira yang sebelumnya ada rasa ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Setelah kita menyebut nama Amitabha itu, hati kita menjadi tenang, gembira. Yang semula kita merasa marah, merasa kesal, karena melafalkan nama Amitabha kita merasa hati kita menjadi damai, lembut. Jadi ini usen sansin, semua hati kita menjadi positif, memikirkan, menimbulkan hal-hal baik. 即使立于第一恶鬼出生善恶道，坚持光明节能修行. Walaupun kita berada di tempat-tempat yang mengerikan, atau dikatakan di sini, jika kita ketika jatuh ke alam neraka, alam makhluk peta atau makhluk hantu atau alam binatang, tiga alam menderita ini, jika kita melafalkan nama Buddha, maka apa? Maka segala penderitaan kita akan berakhir. Saya ingin bercerita yang pernah saya dengar itu, ada seorang suami istri. Sang istri itu sangat rajin melafalkan nama Amitabha, tapi suaminya kurang percaya dan malas. Jadi karena istrinya ingin agar suaminya bisa juga melafalkan nama Amitabha, istrinya merasa Buddha Amitabha itu begitu welas asih, begitu bermanfaat melafalkan namanya. Dia ingin membagi manfaat baik ini untuk sang suami. Jadi dia mengatakan bahwa suamiku, jika kamu ingin masuk ke rumah, bunyikanlah bel dan panggillah, bacalah atau lafalkan nama Namo Amitofo. Jika tidak, saya tidak akan membukakan pintu. Istrinya berkata demikian kepada suaminya. Suaminya semula kesal, tidak ingin melakukannya. Tapi dia berpikir hal ini mudah saja, hal yang kecil bisa dilakukan. Jadi dia pun tidak banyak bicara, dia melakukannya. Jadi setiap pulang ke rumah dia membunyikan bel dan menyebutkan Namo Amitofo, Namo Amitofo. Maka istrinya segera membukakan pintunya dan memberikan senyum yang hangat dan senyum yang penuh kegembiraan menyambut kepulangan suaminya. Bertahun-tahun demikian terjadi, hingga suatu hari suaminya mendapatkan kecelakaan mobil. Karena suaminya ini semasa hidupnya jarang melakukan kebajikan dan tidak belajar Buddha Dharma, maka dikatakan bahwa dia jatuh ke neraka. Di dalam neraka dia merasa sangat ketakutan karena banyak setan-setan yang begitu mengerikan dan mengambil trisula. Jadi ketika ada setan yang mengambil trisula ingin menusuknya, di trisula itu terdapat lonceng yang berbunyi kreng kreng kreng. Jadi si suami langsung otomatis melafalkan nama Buddha Amitabha, Namo Amitofo. Seketika di neraka tersebut cahayanya menjadi terang benderang, dan ketika si setan ingin berusaha menusuknya lagi, suaminya segera melafalkan nama Buddha Amitabha. Jadi demikian berulang kali sehingga akhirnya suaminya meninggalkan alam neraka dan terakhir di alam bahagia. Mungkin cerita ini hanya sederhana, tapi ini hanya gambaran bahwa kekuatan Buddha. Amitofo, selamat pagi. Kita sambung lagi pembahasan dari buku Amitofo Wusewen, pertanyaan-pertanyaan mengenai Amitabha. Kali ini kita akan membahas tentang Amitofo Yona Xie Chang Jian Zhao Xing. Jadi pada umumnya untuk membedakan lupang Buddha Amitabha itu apa ciri khasnya, apa tanda-tanda supaya kita langsung bisa mengenal bahwa itu adalah Buddha Amitabha. Jadi kalau berdasarkan sutra itu, berdasarkan kitab suci itu digambarkan bahwa rupa Amitabha itu seperti, sesungguhnya kita kalau biasa membaca sutra Amithoji itu kita bisa membaca, kita ada syair-syairnya untuk memuji rupa Amitabha itu yang disebut Zanfoji. Jadi seperti bunyinya syairnya adalah Amitofo Senjin Se, Xiang Hao Guang Ming Wu Den Lun, Bai Hao Wan Zuan Wu Xi Mi, Gan Mo Qi
花菩萨众意无变，世世八愿度众生，九品仙灵等必安。Jadi di Sutra Buddha Amitabha itu setelah pembacaan sutranya itu di akhirnya ada pujian Zan Foji. Jadi ada di sini Amitofo Senjin Se Xiang Hao Guang Ming Wu Den Lun Bai Hao Wan Zuan Wu Xu Mi. Jadi ini artinya ada Amitabha Buddha tubuhnya bagaikan emas berkilau. Jadi cahaya tubuh Amitabha itu bercahaya emas dengan paras nan indah, bercahaya tiada bandingnya. Jadi bukan tubuhnya aja bercahaya, wajahnya pun bercahaya, parasnya itu begitu sempurna. Pai Hawan Zuan Ushimi, aura alis putihnya mencapai 5 gunung Semeru. Jadi gunung-gunung itu seperti gunung-gunung Semeru. Matanya bening bagaikan 4 samudera. Dalam cahaya terangnya telah menjelma Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Jadi dengan cahayanya ini Amitabha itu sebenarnya kita sudah jelaskan artinya adalah cahaya yang tiada batas dan usia yang tiada batas. Melalui cahayanya ini yang membawa 48 tekad dari Buddha Amitabha ini telah menolong makhluk hingga mencapai kebudayaan yang tiada terhitung jumlahnya. Hua Pusa Zong Yi Bian dan pula menjelma sebagai bodhisattva dalam jumlah yang tak terhitung. Jadi Amitabha itu menjelma menjadi bodhisattva, banyak bodhisattva yang tak terhitung untuk menolong banyak makhluk hidup. Dengan 48 ikhlas sucinya ia menolong semua makhluk dan memungkinkan 9 tingkat menuju pantai seberang. Jadi ada 9 lapis. Kita terakhir dari lapis bawahnya, lapis yang paling bawah, level paling bawah itu kita pun sudah tertolong. Jadi lapis bawah itu dikatakan bahwa kita bisa terakhirkan walaupun kita melakukan karma buruk. Kita bisa membawa karma buruk kita ke Amitabha Buddha, ke alam Sukawati. Jadi ini adalah gambaran rupa dari Amitabha menurut sutra, menurut isi sutra. Jadi Amitabha的庄严身形特征 tadi dari Zan Foji Amitabha. Sekarang menurut sutra Guan Wu Liang Shouji, Guan Wu Liang Shouji dikatakan bahwa tinggi dari Buddha Amitabha itu adalah 60 wan yi 60 juta tingginya 60 juta apa? Yoshi 60 juta tingginya itu bagaimana ya? Nggak bisa kita bayangkan. Jin shi shui ru bai qian wan yi ye mo tian. Jadi emas, cahaya emasnya itu bagaikan ratusan ribuan ye mo tian itu bola lampu. 每一间有100毫，每一间itu ada apa? 100 ribu gunungan seperti gunung Semeru. Jadi bayangkan ini yang di tengahnya ini yang berwarna putih itu pun besarnya seperti gunung Semeru, apalagi tubuhnya ini seperti kening kita hanya sekecil ini, tapi kening bulatan di sini dari Buddha Amitabha itu sangat luar biasa, seperti gunung Semeru dikatakan. Yanjing ru shi da hai shui. Jadi matanya itu bening bagaikan air samudera. Qian shen mao kong do da fang huang ni. Jadi seluruh tubuhnya itu pori-pori tubuhnya, kalau kita ini pori-pori tubuh kita tidak bercahaya, tapi pori-pori tubuh dari Buddha Amitabha itu bercahaya. Jadi Amitabha的眼光 itu apa yang di belakang, cahaya di belakang kepala itu 光如百亿3000大千世界 bisa mencapai 3 ribuan alam. 3000大千世界 3000大千世界 dunia alam-alam yang lain. 拥有84000光明相. Jadi cahayanya itu bisa membawa apa? Ada membawa 84.000 manfaat. Jadi dari cahaya Amitabha itu
membawa 84.000 manfaat. Maksudnya itu misalnya cahaya kebahagiaan. Kalau kita nianfo, kita membaca Amitofo, hati kita merasa tenang, merasa gembira, merasa damai, kekhawatiran hilang. Itu karena apa? Kekuatan Amitabha yang ketika kita menyebut namanya itu cahaya Amitabha itu mencapai hati kita, masuk ke batin kita. Jadi dia membawa manfaat. Adalah rupa sesuai dengan gambaran di sutra. Jadi kalau rupa-rupa yang kita lihat itu dia ada sedikit mengambil dari sutra, tapi ada sedikit sesuai dengan karya seni dari seniman tersebut, dari pembuat rupang tersebut. Jadi rupang Amitabha itu ada duduk, ada berdiri. Jadi kalau duduk pun dia pasti duduk di atas bunga teratai, terus memakai jubah, terus tangannya salah satu tangannya berada begini di atas lutut, maksudnya menyambut kita makhluk hidup, menyambut kedatangan kita, menjemput kedatangan kita ke surga Sukawan. Terus tangan satu lagi yang sebelah kiri biasanya ada memegang bunga teratai atau seperti pola dunia, pola yang mulai bercahaya. Itu seperti apa gambaran alam Sukawan. Selain Amitofo, rupa Amitofo sendiri biasanya di samping kiri kanan juga ada bodhisattva yang lain. Jadi bodhisattva yang kiri kanan ini menjadi 3 bersama Amitofo, itu disebut Sifang Sansen, 3 makhluk suci dari barat, dari alam barat, dari dunia barat. Jadi Amitofo sendiri sebelah kirinya ada Kuan Pusat, sebelah kanannya ada Tasechi Pusat. Jadi ini 3 Buddha ini, 1 Buddha 2 Bodhisattva ini disebut Sifang Sansen. Jadi semoga penjelasan singkat ini membuat kita lebih mengenal Buddha Amitabha. Amitofo, selamat siang semuanya. Kita sambung lagi penjelasan tentang Amitofo Ushiwen, buku 5 pertanyaan-pertanyaan mengenai Buddha Amitabha. Jadi kita mulai di bagian kedua. Bagian kedua itu penjelasan Amitofo de Sifang Jintu. Jadi Amitofo, Buddha Amitabha dan Tanah Suci Sukawati. Jadi kita ke pertanyaan berikutnya. Amitofo de Jintu he yi chen wei Sifang Jile Sejie. Kenapa Tanah Suci Amitabha disebut sebagai Tanah Suci Sukawati? Jadi seperti yang di Sutra Amitabha itu, Sang Buddha Sakyamuni mengatakan Pitu he gu ming wei jile. Mengapa tanah itu? Jadi sebelumnya Sang Buddha Sakyamuni telah menjelaskan bahwa Tanah Suci Sukawati itu jaraknya dari dunia sahani sebanyak 10.000 kalpa di bagian barat. Jadi kenapa tanah itu disebut sebagai surga Sukawati? Karena Qiguo Zhongshen Wu You Zhongku, karena makhluk di alam itu tiada penderitaan. Tan Shou Zhu Le, hanya menerima, hanya mendapatkan kebahagiaan. Gu Ming Ji Le, maka disebut sebagai tempat yang sangat berbahagia. Jadi kenapa dikatakan di sana hanya menerima kebahagiaan? Seperti di sini di dunia ini kita menerima, kita mendapatkan, kita merasakan kebahagiaan dan penderitaan. Di dalam sutra Sang Buddha menjelaskan bahwa kita akan mengalami 8 penderitaan setelah kita lahir. Saya semenjak lahir itu ada 8. Setiap makhluk di dunia ini kita akan mengalami 8 penderitaan. Jadi mulai dari pertama lahir, kedua tua, ketiga sakit, keempat kematian, kelima aipieliku, berpisah dengan orang yang kita kasihi, yang keenam yan chen hui,
berkumpul dengan orang yang kita benci. Yang tujuh, ciu bu de, kita tidak tercapai cita-cita atau harapan kita. Delapan, wu yin she shen, tubuh kita ini membuat kita menderita. Seperti apa? Kita merasakan panas, terlalu panas kita tidak nyaman, terlalu dingin, lapar, kenyang. Jadi tubuh ini membuat kita menderita juga. Jadi kalau di surga Sukawati, tanah suci Sukawati itu ada 8 kebahagiaan. Di dunia ini kita mengalami 8 penderitaan. Kalau di tanah Sukawati kita mendapatkan 8 kebahagiaan. Tiada penderitaan di alam surga Sukawati. Bahkan di sana tiada alam neraka, alam hantu, dan alam binatang. Jadi di sana itu semuanya tiada alam penderitaan di sana. Jadi tiada alam rendah. Jadi di sana makhluk-makhluknya hanya mendapatkan kebahagiaan. Ada 8 kebahagiaan. Yang pertama, Lian Hua Hua Shen. Jadi kita lahir dari bunga teratai. Jadi kalau kita di dunia ini kita lahir dari ayah dan ibu. Jadi ayah persatuan sperma dan indung telur itu darah tubuh kita terdiri dari darah dan nanah. Jadi itu sesungguhnya membuat tubuh kita sangat rapuh sekali. Mudah terserang penyakit, mudah terluka, mudah patah, dan mudah hancur, terbakar, terbanting. Jadi membuat tubuh kita ini rentan. Jadi kalau di tanah surga Sukawati itu kita terlahir dari Lian Hua Hua Shen. Kelahiran kita itu ada kelahiran suci dari bunga teratai, tidak mengalami penderitaan di dalam kandungan dan sesudah lahir. Yang kedua, Xiang Hao Zhuangyan. Jadi di sana rupa kita itu tiada yang jelek, tiada yang cacat, tiada yang lahir cacat. Seperti di dunia ini masih ada yang lahir cacat atau jelek atau terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu gemuk, terlalu kurus. Rupa kita ini kita merasa tidak puas terhadap rupa sendiri, maka banyak melakukan oplas di Korea. Tapi kalau di sana itu di tanah suci Sukawati kita tidak perlu, karena di sana rupa kita akan sempurna. Xiang Hao Zhuangyan, rupa kita tidak akan mengalami penuaan, tidak akan mengalami kesakitan, penuaan, terlalu putih, terlalu hitam, terlalu gemuk, terlalu kurus. Di sana rupa kita sempurna, tiada cacat. Zezai Qing Tai Le, di sana juga kita tidak akan mengalami sakit karena tubuh kita tidak terdiri dari darah, nanah, dan cairan-cairan. Tapi tubuh kita terlahir dari Lian Hua Hua Shen. Jadi tubuh kita tidak mengalami ketidaknyamanan atau sakit atau penyakit. Yang keempat, Souming Wuliang, usia kita sangat panjang seperti Buddha Amitabha. Jadi usia kita seperti di sini, ada yang lahir sudah meninggal, ada yang usia 1 tahun, 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang masih kecil, ada yang masih muda-mudi, ada yang separuh baya, ada yang dewasa. Jadi di sana itu tidak mengalami kematian dini atau kematian dewasa atau kematian karena tua, tidak. Jadi di sana usianya sangat panjang, tiada terbatas seperti Buddha Amitabha. Nomor 5, kebahagiaan Shu'i Ru'i. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan akan tercapai seperti yang terdapat di Sutra Amitabha. Dikatakan jika kita ingin memberi persembahan kepada Buddha manapun, begitu keinginan kita timbul, maka kita akan tiba di hadapan Buddha tersebut dan memberi persembahan berupa bunga-bunga, buah-buah, atau apapun yang kita ingin berikan persembahan kepada para Buddha dan para Bodhisattva. Yang keenam, Hai Zong Chang Qi Le.
Jadi di sana itu kita tidak akan mengalami perpisahan karena jarak yang jauh. Soalnya kita ingin dimanapun kita ingin muncul, kita akan muncul di sana. Jadi di sana tiada perpisahan karena jarak, karena sakit, karena meninggal. Karena di sana usia orang itu, usia makhluk di sana sangat panjang. Tiada perpisahan. Jadi di sana tiada perpisahan. Kita akan saling berkumpul. Yang ketujuh, shan shang ji hui le. Kita akan berkumpul dengan orang-orang baik di sana, orang-orang yang luar biasa budi banyak, mengambil sila, menjalankan sila. Kita tidak akan merasa curiga orang akan mengambil milik kita, akan menipu kita, atau akan menikam kita dari belakang, mengkhianati kita. Tidak akan terjadi di sana. Jadi di sana kita berkumpul dengan orang-orang baik, para arahat, para bodhisattva atau para Buddha. Jadi yang kedelapan, shen xin ji jing le. Jadi 8 di sana tubuh kita ini tidak akan mengalami karena kekenyangan, kepanasan, kedinginan. Kita akan merasa damai, nyaman, bahagia di sana. Hati kita tidak akan timbul keserakahan, kebencian dan kebodohan, sehingga tubuh dan hati kita menjadi bahagia, damai, nyaman dan tenang. Itulah 8 kebahagiaan yang akan kita peroleh ketika kita lahir di tanah suci Sukawati. Jadi kita renungkan baik-baik kehidupan kita sekarang yang mengalami 8 penderitaan. Jika kita sudah merasa cukup, saya tidak ingin mengalirkan air mata lagi, saya tidak ingin mengulang kebahagiaan ini, dikhianati oleh suami, dikhianati oleh teman-teman, anak yang durhaka atau apapun penderitaan kita alami sekarang, kita sudah merasa cukup, tidak ingin mengulangnya lagi, maka kita bertekadlah lahir di tanah suci Buddha Amitabha, tanah suci Sukawati, dan terus-terusan Nenfo. Ini adalah tekad Amitabha untuk menolong kita, membantu kita meninggalkan penderitaan, mencapai kebahagiaan sejati. Inilah walas asli dari Buddha Sakyamuni memperkenalkan tekad dari Amitabha agar kita semuanya tertolong di dunia saha ini. Ya, semoga penjelasan ini bermanfaat. Amitofo. Amitofo, selamat sore. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Xifang Jintu有何特色? Jadi apa keistimewaan tanah suci Sukawati? Jadi tanah suci Sukawati Xifang Jintu Jile Sejak itu disebut juga Jile Guo, Anyang Guo, Anle Guo, Anle Jintu, Anle Sejak. Jadi Anyang maksudnya aman, seperti kita kalau memohon kepada para dewa atau para Buddha, kita memohon doa kita yaitu ping an, semoga kita selamat dan sejahtera, aman, bahagia, anyang ko. Jadi di sana aman, sejahtera, bahagia, anyang, anle, bahagia dan selamat. Jadi sebutan untuk Xifang Jintu Guo itu ada banyak. Kalau kita di sutra itu misalnya kita baca Anyang Guo, itu berarti adalah surga Sukawati, atau Anle Guo, Anle Jintu, Anle Sejak, itu semua adalah sebutan dari tanah suci Sukawati. Jadi menurut Sutra Amitabha dan Sutra Uliang Shou Jing, jadi kedua sutra ini menggambarkan keistimewaan tanah suci Sukawati itu ada 12. Yang pertama, Pushi Reye, tidak perlu cahaya matahari atau cahaya bulan. Jadi di sana itu dengan sendirinya akan terang. Qihou wenhe, di sana cuaca itu tidak tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba angin besar, angin topan, tsunami, laut, angin. Jadi tidak, di sana itu cuacanya adalah sangat menyenangkan. Qihou wenhe, cuacanya sangat menyenangkan. Di shi pingdan,
pintan. Jadi tanah di sana itu datar, tidak seperti kita ada lembah, ada jurang, ada gunung. Jadi karena itu tanah kita tidak datar itu misalnya sulit tinggal di lautan, sulit tinggal di gunung yang berkerikil semuanya. Jadi di sana itu tanahnya pintan, rata. Huang Jin Wei Di, jadi tanahnya itu bukan tanah paret, tanah rawa-rawa, tanah gersang atau gurun pasir atau apapun. Tapi tanah di sana itu terbuat dari emas. Qi Bao Chi Chong Man Pa Gong De Sui. Di sana itu ada kolam-kolamnya, ada danau-danaunya itu penuh dengan 7 permata. Dan air di kolam, danau dan atau lautan itu airnya itu mengandung 8 manfaat. Pa Gong De Sui. Pa Gong De Sui, 8 manfaat air yang membuat kita tidak sakit meminumnya, hati dan batin dan tubuh kita menjadi nyaman, bahagia. Jadi di sana kolam-kolamnya tempat teratai-teratainya, teratai-teratai tumbuh di kolam-kolam itu. Jadi kolam-kolam di sana itu teratainya sebesar roda mobil. Qipao 7 permata seperti cin, emas, perak, liu, li, poli, ci, manau. Jadi itu semua permata-permata yang sangat kita sukai di dunia ini. Terus 8 manfaat air di sana itu apa? Airnya segar, jernih, tidak akan kotor atau bau. Segar, jernih, kan mei, terasa manis-manis, segar. Ciruan, airnya pun tidak keset, airnya begitu lembut, enak diminum. Runhe, anhe, begitu meminumnya hati dan batin kita menjadi tenang, bahagia. Yang keenam, Qipao Xing Su, Qipao Hang Su. Pohon-pohon di sana itu adalah pohon permata, bukan seperti yang kita lihat di sini. Ada pohon daun-daunan, daun-daun ranting-rantingnya yang ada yang tajam, ada ulatnya, ada apanya di sana itu. Pohon-pohonnya itu adalah berlapis-lapis pohon permata yang berwarna-warni. Jika angin berhembus pohon-pohon itu akan menimbulkan suara-suara yang begitu merdu, suara-suara yang memuji Buddha, memuji Dharma dan memuji Sangha. Jadi di sana keistimewaannya pohon-pohonnya itu mengalunkan melodi yang membuat kita mengingat Buddha, Dharma dan Sangha. Yang ketujuh, Tianle Shichang Ming Kong. Di sana sering terdengar suara surgawi, suara yang begitu merdu, seperti suara surgawi dari pagi sampai malam tiada henti. Bunga-bunga bertaburan, bunga-bunga yang begitu indah jatuh dari langit. Jadi di sana tiada habisnya suara musik surgawi dan ada bunga yang berjatuhan. Terus yang kedelapan, Bai Qian Zhong Qi Miao Zha Shi Niao. Di sana beribu-ribu burung-burung, jenis-jenis burung yang begitu indah, berwarna-warni, yang bersatu menyerukan tentang pahala kebajikan Amitabha Buddha. Jadi burung di sana itu bukan dia karena memiliki karma buruk dan terakhir di alam binatang. Burung-burung itu adalah penjelmaan dari Buddha Amitabha melalui kekuatan sakti dari Buddha Amitabha. Maka menjelma, burung-burung itu menjelma. Yang kesembilan, 没有畜生恶鬼地狱道. Di sana tiada alam penderitaan seperti alam binatang, alam hantu, alam peta atau alam neraka. Di sana 3 alam buruk ini atau 3 alam rendah ini tidak ada di sana. Di sana yang ada, yang makhluk-makhluk penghuni di sana adalah makhluk-makhluk suci seperti arahat, bodhisattva yang
yang 世界平等和乐. Di sana semuanya penuh dengan orang-orang baik, tiada akan terjadi keributan, kontak-kontakan, rebut-rebutan, saling mengkhianati. Tidak akan terjadi. Orang-orang di sana tidak akan melakukan karma buruk, karena di sana tiada yang semuanya adalah orang-orang baik. Nomor 10, 往生极乐世界者，皆以气保持莲花中自然化身. Begitu kita bertekad lahir di tanah Sukawati dan kita memenuhi tekad tersebut, maka kita akan lahir di kolam teratai di sana tanpa terkecuali. Nomor 11, 往生极乐世界之福德无量，衣食自然现前，自在无碍. Jadi yang lahir di tanah suci Sukawati itu dia memiliki pahala kebajikan yang luar biasa. Segala kebutuhan pangan dan makanannya begitu tidak akan kekurangan apapun di sana. Yang ke-12, 往生极乐世界者，以成佛之道永不退转定得佛国. Yang di sana yang bertekad lahir di sana tidak akan mundur, jalan menuju mencapai kebuddhaan. Di sana mereka akan dibimbing oleh Buddha Amitabha dan para bodhisattva besar hingga mencapai kebuddhaan. Jadi inilah yang kita rasakan benar-benar. 无有众苦但受主乐. Jadi di Sifang Jila Secik, tanah suci Sukawati itu tiada penderitaan sedikit pun, setitik pun tiada penderitaan, tiada dukanya. Di sana hanyalah ada kebahagiaan, hanya ada suka. Jadi maka kita seharusnya bertekad untuk lahir di sana, untuk lahir di alam Sukawati. Jadi kita harus memiliki fute di dunia ini, kita berlatih diri, mengumpulkan pahala kebajikan sebanyak-banyaknya, menjalankan sila, menjalin jodoh baik dengan banyak orang, bertekad untuk membantu makhluk hidup yang lain, fa puti sin, bertekad bodhicitta, sing pusata, menjalankan jalan bodhisattva, maka kita tanpa diragukan akan terlahir di tanah suci Sukawati. Ya, semoga penjelasan ini membuat kita makin bersemangat untuk nianfo dan bertekad lahir di tanah suci Sukawati. Amitofo. Amitofo, selamat sore semuanya. Kita lanjut lagi pembahasan tentang pertanyaan mengenai Amitabha. Jadi ini pertanyaan kita sambung lagi. Jile Secik, surga Sukawati itu, tanah suci Sukawati itu berada di mana? Jadi kalau menurut Sutra Amitabha itu dikatakan bahwa 从是西方过10万亿佛土. Jadi dari dunia kita ini, dunia saha ini, di bagian timur jaraknya 10.000 juta kalpa. Ada 10.000 juta kalpa, ada apa? Ada namanya alam Sukawati. Begitu juga di Uliang Shouqing, di Sutra Uliang Shouqing dikatakan Fa Zhang Pusa. Jadi Buddha Amitabha itu waktu dia berada di jalan Bodhisattva itu namanya Bhikkhu Fa Zhang. Bhikkhu Fa Zhang. Jadi Fa Zhang Pusa di Uliang Shouqing dikatakan Fa Zhang Pusa Jin Yi Chen Fo. Jadi Fa Zhang Pusa, calon bodhisattva yang bernama Fa Zhang, sekarang sudah menjadi Buddha. Xianzai Xifang, berada di arah barat. Qi Chi Sewan Yi Cha, berada dari 10.000 juta. Qi Fo Sejie. Nah, jadi tanah sucinya itu bernama Ming Ye An Le. Jadi An Le yang kalau kita baca kemarin itu sudah jelaskan bahwa banyak istilah-istilah yang menunjuk bahwa itu adalah surga Sukawati atau tanah suci Sukawati itu, misalnya An Le, An Yang.
Jadi ini bertanda apa? Kebahagiaan. Jadi tempatnya berada 10.000 juta di sebelah timur dari tempat kita. Jadi sesungguhnya kenapa dikatakan jaraknya begitu jauh? Seolah-olah begitu jauh. Bagaimana kita pergi? Bagaimana kita bisa sampai? Ini nggak usah khawatir karena jika saatnya tiba, Amitabha Buddha beserta delapan bodhisattva besar, ada观世音 Pusa, Tassatsa Pusa, ada Mila Pusa, ada banyak bodhisattva, 8 bodhisattva besar yang akan menjemput kita dalam sekejap kita akan sampai di sana. Jadi bukan berarti bahwa tempatnya itu sangat jauh di sebelah timur 10.000 juta. 10.000 juta gimana ngomongnya itu? 10.000 juta itu sangat jauh. Tapi sesungguhnya bahwasanya itu adalah pandangan kita. Kita perlu suatu jarak, maka disesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi bagi seorang Buddha dari sudut pandang Buddha itu, Amitabha itu uso puzai. Amitabha Buddha itu berada di mana-mana, bukan berarti dia berada di jauh sekali. Kalau kita membutuhkan bantuan, kalau kita ada kesulitan, kita memanggil namanya apa? Udah terlambat, nanti datangnya terlambat, kita sudah terlanjur kena bencana, terlanjur sakit, terlanjur terluka, terlanjur gimana. Jadi enggak. Jadi kalau dari sudut pandang kita memang dikatakan bahwa jaraknya adalah 10 juta kalpa dari sini berada di sebelah timur. Tapi dari sudut pandang Buddha itu uso puzai, berada di mana-mana tanpa dihalangi oleh batas dan waktu. Sambung lagi pertanyaan berikutnya, yaitu Jila Secek跟天国有何不同? Jadi alam Sukawati itu apakah sama dengan alam surga yang kita mengatakan bahwasanya di alam surga berarti di alam dewa. Apakah sama? Alam surga Sukawati itu adalah alam surga yang berada di bagian atas dari 6 kelahiran kita. Bagian ini agak sulit. Sesungguhnya alam kita ada 31 alam kehidupan. Jadi ada 4 alam arupa loka, yaitu Wu-shi-jie. Wu-shi-jie ini adalah alam-alam yang meditasinya sudah sangat mendalam. Mereka memasukkan meditasi mendalam. Terus 16 rupa loka. Jadi ada 16 shi-jie. Ini masih memiliki badan jasmani. Ada badan jasmaninya, walaupun usia arupa loka itu sangat panjang melebihi panjangnya usia dari rupa loka yang memiliki tubuh. Sedangkan kita manusia ini berada di kama loka. Jadi alam dewa yang masih rendah itu, alam dewa itu pun banyak sekali. Alam dewa itu pun ada 20 berapa? 26 ya, 27 alam dewa. Alam dewa ini masih berada di kamaloka. Masih memiliki nafsu birahi, itu alam dewa yang agak rendah. Jadi kita manusia termasuk apa? Alam manusia, alam yang disebut lebih baik dari bukan alam menderita. Jadi 4 alam menderita itu yaitu apa? Alam asura, alam hantu, alam binatang, dan alam neraka. Jadi yang sedang kita bicarakan ini adalah apakah alam Sukawati, tanah suci Sukawati sama dengan alam dewa, alam kedewa, jadi tingkat ke-6 yang paling tinggi, apakah sama? Jadi sesungguhnya tidak sama. Alam Sukawati itu, tanah suci Sukawati berada di luar dari 6 alam ini. Karena dunia saha kita ini memiliki 6 alam. Tadi sudah dikatakan bahwa jarak dari tanah suci Sukawati itu ada 10.000 juta dari sebelah timur dari dunia kita. Jadi alam Sukawati itu bukan berada di alam dewa yang di 6 alam dunia saha ini, dia sudah di luar. Jadi kita harus berpikir bahwa alam
Alam Sukawati itu bukan berada di alam dewa, bukan di alam surga. Alam surga yang kita anggap kita biasa istilahnya adalah alam dewa. Jadi alam suci Sukawati sudah keluar dari kelahiran dan kematian di 6 alam ini. Dia bukan bagian dari alam tadi arupa loka atau usejie, dan bukan bagian dari rupa loka sejie. Apalagi bukan bagian dari kita alam manusia. Jadi tanah suci Sukawati sudah melampaui dari 3 alam ini, yaitu arupa, rupa, dan kama. Juga keluar dari 6 alam kelahiran, yaitu alam dewa, alam asura, alam manusia, alam binatang, alam peta, alam hantu kelaparan, dan alam neraka. Jadi udah keluar dari 6 alam ini. Dia sudah tidak mengalami kelahiran dan kematian. Jadi kelahiran ke alam Sukawati itu untuk apa? Apakah kita menjadi beralasan untuk menghindari penderitaan? Sesungguhnya bukan. Kita lahir di alam Sukawati itu untuk melanjutkan belajar bodhicitta tanpa gangguan, belajar langsung dengan Buddha Amitabha dan para bodhisattva besar, sehingga kemajuan kita itu meyakinkan tanpa mengalami kemunduran lagi. Karena kenapa? Kalau kita berlatih diri di alam dunia sahani, di dunia ini kita mengalami banyak halangan, karena ucapan teman, karena tidak bertemu dengan guru yang tepat, karena halangan keluarga, banyak sekali halangan yang membuat kita menjadi mundur, sulit untuk maju. Tapi jika kita berlatih diri di alam Sukawati itu, maka kemajuannya adalah pasti. Kita akan dibimbing hingga mencapai kebuddhaan tanpa mengalami kemunduran sedikit pun. Jadi tujuan kita lahir di tanah suci itu apa? Untuk melanjutkan pelatihan diri kita. Ya, Su menjelaskan bagian sini, yaitu di manakah letak alam Sukawati, dan apakah alam Sukawati itu sama dengan alam surga yang kita kenal. Ya, sampai di sini semoga jelas dan bermanfaat. Amitofo. Amitofo, selamat malam. Sekarang kita lanjut lagi. Mito Sanjun sese ya. Mito Sanjun maksudnya biasa kita mengenal Si Fang Sansen, yaitu makhluk suci dari bagian barat atau dari alam Sukawati. Jadi ini 3 makhluk suci itu, yaitu Buddha Amitabha yang kita sering lihat rupanya, yaitu ciri khasnya tangannya menjulur ke bawah. Terus sebelah kanannya Kuan Yin Pusa atau Avalokitesvara Kuan Yin Pusa. Dan sebelah kirinya yaitu Taseche Pusa. Jadi Taseche Pusa dengan Kuan Yin Pusa mungkin banyak yang kurang bisa membedakan. Sesungguhnya gampang saja untuk membedakan Kuan Yin Pusa dengan Taseche Pusa. Kalau Kuan Yin Pusa itu inglok mahkotanya itu ada gambar Buddha. Jadi inglok mahkotanya itu di tengahnya sini adalah Buddha Amitabha. Karena guru dari Kuan Yin Pusa adalah Buddha Amitabha. Terus kalau di Taseche Pusa itu ingloknya itu mahkotanya itu adalah berupa guci atau pot tinggi atau guci tinggi ya. Jadi guci tinggi itu isinya apa? Isinya adalah abu sisa pembakaran jasad, abu dari ibu Taseche Pusa. Jadi tekad Taseche Pusa itu dikatakan bahwa dia akan memandang semua makhluk hidup seperti ibunya. Dia akan menjunjung semua makhluk hidup seperti ibunya. Makanya di mahkotanya itu, di kepalanya itu, di kening. Jadi kita pasti menganggap kening kita ini, kepala kita ini sangat penting. Kita tidak suka disentuh kepala kita. Jadi kepala kita ini berarti di tempat yang tinggi, bagian tubuh yang tinggi, kita menjunjung tinggi. Jadi kayak Taseche Pusa, dia mahkotanya itu berisikan pot
pot atau guci panjang yang berisikan abu dari ibunya. Jadi tekadnya adalah dia akan memandang, akan menolong semua makhluk hidup, karena semua makhluk hidup adalah dipandang sebagai ibu. Jadi Kuan Yin Pusat itu bahasa Sanskertanya adalah Avalokiteswara Bodhisattva. Jadi terkenal karena welas aslinya. Kalau Tase Pusat itu bahasa Sanskertanya Mahastama Prapta, yaitu Tase Pusat. Dia terkenal karena kekuatannya yang sangat luar biasa. Jadi jika kita bertekad lahir di tanah suci, di alam Sukawati itu, maka Buddha Amitabha beserta 8 bodhisattva besar akan menjemput kita. Jadi tadi sudah 2 Kuan Yin Pusat dengan Tase Pusat, ditambah lagi Wen Su Se Pusat, Pu Xian Pusat, Di Zhang Wang Pusat. Jadi ada Yao Shang Pusat, Mile Pusat. Ya, jadi Kuan Yin Pusat, Wen Su Se Pusat, Tase Pusat, Wu Jing Yi Pusat, Bao Tan Hua Pusat, Yao Wang Pusat, Yao Shang Pusat, Mile Pusat. 8 bodhisattva akan menjemput kita ke Sifang Cila Secek. Jadi ini penjelasannya singkat aja. Di bagian ini hanya membahas Mito San Chun Sesei. Jadi surasa ini penting untuk kita lebih mengenal Amitabha beserta bodhisattva besar pendampingnya, ya. Amitabha. Selamat malam, kita sambung lagi bagian ke-20. 为何西方净土都是莲花化身，非父母所生？ Mungkin banyak kita bertanya, kenapa kalau di Sifang Cila Secek, di alam Sukawati itu kita lahir dalam bentuk bunga teratai atau lotus, dalam bentuk bunga teratai, melalui bunga teratai atau lotus. Bukan, tidak ada ayah ibu yang melahirkan seperti kita sekarang ini. Kita memiliki ayah dan ibu melalui kandungan lahir. Jadi kenapa di Sifang Cila Secek itu melalui melalui bunga teratai. Jadi terkadang kita membaca syair-syair pelimpahan jasa itu untuk kelahiran ke alam Sukawati itu, yaitu Yan Shen Xifang Jin Tu Zhong Jiu Ping Lian Hua Wei Fu Mu, Hua Kai Jian Fo Wu Shen Bu Tui Pusa Wei Pan Li. Jadi ini artinya itu kita bertekad, kita memiliki cita-cita untuk terlahir di alam barat, yaitu Sukawati, dengan melalui Jiu Ping Lian Hua, 7 lapis bunga teratai, 9 kelopak teratai sebagai ayah ibu kita. Zai Lian Hua Kai Shi Kei Wen Fo. Jadi begitu bunganya terbuka, Jiu Ping Lian Hua Wei Fu Mu, Hua Kai Jian Fo, kelopak bunganya terbuka, maka kita bertemu dengan Buddha dan mendengarkan Dharma hingga mencapai kesadaran sempurna. Bing Zhen Wu Wu Shen Fa Er Tepati Pusat. Jadi begitu kita bertemu dengan Buddha Amitabha, kelopak bunga lapisan bunga teratai kita terbuka itu, kita saat bertemu dengan Buddha Amitabha itu kita sudah mencapai Pati Pusat. Pati Pusat itu adalah tingkat ke-8 bumi ke-8. Jadi ada 10 tingkat bumi sesungguhnya. Kalau menurut aliran Tiantai, aliran Tiantai itu bahwasanya kita dari ini umat awam manusia biasa mau berlatih hingga ke tingkat bodhisattva itu memiliki 52 tingkat. Jadi kalau tingkat bumi itu yaitu tingkat 40 sampai ke 50. Jadi kalau kita ke tingkat 48 itu yaitu sudah tingkat tidak akan mundur lagi. Utui Pusa, sudah disebut bodhisattva yang tidak akan mundur lagi. Jadi begitu kelopak bunga kita terbuka, kita sudah mencapai tingkat tidak akan mundur lagi.
dan langsung bertemu dengan Buddha Amitabha. Jadi mengapa kita tidak melalui kandungan, tidak melalui persatuan dari ayah dan ibu, sperma dan telur, indung telur dari ibu kita untuk terlahir? Karena di alam Sukawati itu tidak ada 6 alam, tidak ada 6 alam kelahiran. Jadi kita sebagai manusia itu kita melalui kandungan. Tapi kalau di alam Sukawati itu tidak ada 6 alamnya, dia hanya ada 1 alam, yaitu alam apa? Alam Buddha, alam Sukawati. Jadi kita bisa langsung terjemahan melalui bunga teratai. Jadi bunga teratai ini dari mana tercipta? Dari mana? Dari tekad kita yang ingin lahir, yang ingin lahir tiba di alam Sukawati, beserta dengan karma-karma baik yang telah kita kumpulkan, dan terutama karena tekad Amitabha yang ingin menjemput kita. Kekuatan dan tekad serta welas asih dari Amitabha beserta tekad kita dan usaha-usaha yang kita lakukan untuk terlahir di tanah suci Amitabha. Jadi karena kelahiran kita itu melalui penjelmaan dari kekuatan tekad kita, dan kekuatan tekad dari Amitabha itu kita tidak melalui penderitaan kelahiran, penderitaan sakit, tua dan mati. Karena di tanah suci Amitabha itu mereka tidak ada penderitaan. Jadi sebelumnya Sepuh sudah menjelaskan bahwa di dunia ini ada 8 penderitaan. Senlaoping secupute aibieliku yenchen-hui. Jadi itu semua 8 penderitaan tidak ada di alam Sukawati. Di alam Sukawati hanya ada kebahagiaan. Jadi penderitaan dari sakit, tua, sakit, dari lahir, sakit, tua dan mati itu tidak ada di sana. Jadi begitu kita memiliki niat, memiliki tekad untuk nianfo, untuk melafalkan nama Buddha, untuk berkoneksi dengan Amitabha, untuk terlahir di tanah suci Sukawati, maka begitu kita memiliki tekad, maka sudah ada bunga teratai yang kecil di 8 di Pa Gong De Sui, Qi Bao Chi Pa Gong De Sui, di kolam di tanah suci sudah ada bibit teratainya yang kecil. Jadi kita hanya terus berusaha melakukan sebanyak usaha untuk apa? Untuk terus menjalankan tekad ini, untuk terus menyempurnakan tekad kita, untuk terus melakukan apa? Mengumpulkan banyak-banyak kebajikan. Jadi di dalam Amitabha Jing itu dikatakan bu ke sao san ken fu de yin yan, tidak boleh kurang apa? Akar kebajikannya, san ken fu de pahala kebajikannya, terus apa? Moralnya berarti kita harus menjalankan sila, terus harus menjalin banyak-banyak menjalin jodoh yang baik, banyak-banyak menjalin karma yang baik dengan banyak orang. Jadi bukan berarti kita ingin lahir di tanah suci Sukawati itu kita menjadi egois, tidak peduli pada penderitaan di dunia ini, tapi malahan kita memiliki apa? Memiliki tekad bodhicitta untuk cepat-cepat belajar, cepat-cepat tamat, cepat-cepat apa? Mencapai bodhisattva atau yang tidak mundur kembali, atau mencapai Buddha untuk bisa kembali membantu makhluk hidup yang ada di dunia ini. Jadi dasar utama dari tekad itu adalah kembali lagi kita tetap bertekad bodhicitta untuk menolong semua makhluk hidup. Jadi jika kita sudah bertekad nianfo tapi kita tetap bersikap egois, kita terakhir malas, kita terakhir batal, menjadi tidak yakin, jadi usaha-usaha kita tidak kita teruskan, maka bunga teratai yang ada di surga Sukawati tidak akan berkembang. Dia
akan menjadi layu dan mati. Jadi pentingnya tekad untuk terlahir di tanah suci Sukawati dan usaha-usaha yang harus kita lakukan. Pasti Buddha Amitabha akan tekad Buddha Amitabha akan menjemput kita beserta 8 bodhisattva besar. Ya, jadi penjelasan ini kita jelaskan sampai di sini. Nanti kita sambung lagi ke topik berikutnya. Amitofo.